Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hashfi Hawali Ramadan, NIM 2024 32071. Saya berasal dari Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan materi normalisasi konsep basis data. Yang pertama, UNF atau Unnormalized Form. Bagian UNF menampilkan data transaksi penjualan dalam bentuk tabel mentah yang belum dinormalisasi. Seluruh data terkait transaksi, yaitu sales ID, tanggal, data pelanggan, dan detail produk yang dibeli, dicampur dalam satu tabel. Setiap baris mewakili satu produk dalam satu transaksi, sehingga data pelanggan dan transaksi berulang untuk setiap produk yang dibeli dalam transaksi yang sama. Hal ini menyebabkan redundansi data dan potensi inkonsistensi. Kemudian yaitu yang kedua, 1NF, First Normal Form. Pada tahap 1 Normal Form ini, data sudah memenuhi aturan atomicity, yaitu setiap kolom hanya berisi satu nilai dan tidak ada grup data berulang. Namun data pelanggan dan staf masih berulang di setiap baris produk yang dibeli. Tabel utama memuat sales ID, tanggal, data pelanggan, data produk, dan data staf. Selain itu, pada bagian ini mulai dipisahkan header transaksi dan detail transaksi, walaupun masih terdapat redundansi data. Baik, kita masuk kepada header transaksi. Header transaksi ini memuat data utama transaksi, yaitu sales ID, tanggal, pelanggan, dan staf. Namun data pelanggan dan staf masih disimpan langsung di tabel ini, belum sepenuhnya dipisahkan ke tabel master. Kemudian detail transaksi. Tabel ini berisi detail produk yang dibeli pada setiap transaksi dengan sales ID sebagai foreign key yang menghubungkan ke header transaksi. Setiap baris mewakili satu produk dalam transaksi tertentu. Partial dependency ditunjukkan bahwa masih ada dua primary key dalam satu tabel, yaitu sales ID dan cake ID, sehingga terjadi dependensi parsial, di mana sebagian atribut hanya bergantung pada salah satu primary key saja. Transitive dependency dijelaskan bahwa terdapat atribut yang secara transitif tergantung pada non-primary key. Misalnya customer ID menentukan customer name, customer phone, dan seterusnya. Ini menandakan perlunya pemisahan lebih lanjut agar data lebih efisien dan konsistensi. Kita masuk pada second normal form. Data sudah dipisahkan untuk menghilangkan partial dependency. Setiap tabel hanya berisi atribut yang sepenuhnya bergantung pada primary key. Header transaksi yang kini hanya menyimpan informasi utama transaksi dan foreign key ke tabel pelanggan dan staf. Data pelanggan dan staf tidak lagi diulang di tabel ini, melainkan dihubungkan lewat ID. Kemudian detail transaksi di tabel detail transaksi mengkombinasi sales ID dan cake ID sebagai composite key. Tabel ini hanya berisi data produk yang dibeli dalam transaksi tanpa data pelanggan atau staf yang sudah dipisahkan. Kemudian third normal form. Di third normal form ini dilakukan pemisahan tabel master untuk menghilangkan transitive dependency. Pada header transaksi, di tabel itu hanya menyimpan sales ID, tanggal, customer ID yaitu sebagai foreign key, dan staff ID sebagai foreign key juga. Data detail pelanggan dan staf tidak lagi disimpan di sini, melainkan di tabel master masing-masing. Kemudian di detail transaksi, di tabel detail transaksi hanya berisi sales ID, cake ID, dan detail produk yang dibeli. Relasi dengan tabel master produk dilakukan melalui cake ID sebagai foreign key. Kemudian ada master cake. Di tabel master cake, master produk berisi informasi lengkap setiap produk kue, yaitu cake ID, cake name, cake price, dan lain-lain. Tabel ini berdiri sendiri dan menjadi referensi untuk detail transaksi. Kemudian ada tabel master customer, berisi data lengkap pelanggan, yaitu customer ID, customer name, customer phone, customer email, customer address. Tabel ini menjadi referensi untuk header transaksi.
Kemudian ada master staff. Di tabel master staff berisi data staff, yaitu staff name, staff possession, staff address, staff email, staff phone. Tabel ini menjadi referensi untuk header transaksi. Sekian penjelasan dari normalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.